Halo Shalom dan Youth dan Teens, bersyukur buat hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kita bersyukur untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ini. Yuk teman-teman, kita mau satukan hati, satukan pikiran kita. Kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi merasakan hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sangat ku cinta Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam depanku. Sebagai Bapa yang baik Tuhan, sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku.
menandingi kasih-Mu selamanya Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku mau nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Yes, Jesus. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Tuhan, ku agungkan, oh, Yesus Raja yang bertahta dan layak disembah. Ku agungkan Kau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Amin. Dia bertahta dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana Yesus, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak disembah Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom Youth, hari ini kita senang sekali bisa bertemu lagi dalam ibadah raya ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang Tuhan bicara lewat hari ini, saya percaya ini akan memberkatimu, ini akan memberimu kekuatan. Dalam nama Yesus, Bapa, kami mau Tuhan hari ini meluangkan waktu kami, menyiapkan waktu kami yang terbaik ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau tahu apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, biarkan kami mendapatkan sesuatu lewat firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Siapa yang bersuka cita dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, ketik I am ready. Oke? I am ready. Nah, hari ini kita masuk ke bulan yang baru. Kita kemarin melewati bulan-bulan yang sulit, tetapi hari ini kita melewat. Hari ini kita mulai lagi ke dalam
beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Kita sudah lagi tidak di rumah, kita tidak lagi lockdown, kita tidak lagi PSBB, tetapi kita sudah bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, walaupun tetap ada yang berbeda. Harus ada sesuatu hal yang dijaga, kebersihan, jarak, dan lain sebagainya yang banyak harus kita jaga di era abnormal atau new normal yang baru ini. Tetapi hari ini, di bulan yang baru ini, saya mau katakan kepada teman-teman bahwa hari ini bukan sesuatu yang impossible untuk memiliki tujuan atau harapan yang besar. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau kita bisa berhasil di zaman seperti ini. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan bukan impossible, tetapi I am possible. Ketika sama-sama di kolom chat, I am possible. Hari ini saya mau bawakan sebuah firman yang saya kasih judul, semakin terjepit akan semakin melejit. Amin. Nah, kalau kita lihat orang-orang terkaya di dunia itu banyak yang berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Contohnya ada Lee Ka-shing, orang terkaya di Hong Kong. Latar belakangnya sederhana. Ada Jack Ma yang dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dia ditolak kerja, bahkan untuk kerja di tempat yang sangat mudah pun dia ditolak. Dia ngelamar ke KFC aja ditolak. Mungkin kalau teman-teman ngelamar ke KFC dengan pendidikan S1 mau digaji seadanya, rendah, mungkin teman-teman diterima. Apalagi kalau yang punya paras yang cukup baik untuk dijadikan di front depan tenaga yang mengoperasikan kasir dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa diterima. Tetapi Jack Ma ini ditolak katanya karena mukanya kurang estetik katanya. Saya sangat sebal sekali kan karena itu mainannya fisik. Tetapi kita lihat sekarang Jack Ma punya Alibaba, perusahaan yang besar sekali, bahkan dia menguasai pangsa saham di Amerika Serikat. Ini luar biasa. Lalu kalau teman-teman yang suka sepak bola, apalagi fansnya Chelsea, pasti tahu bosnya Abramovich. Orang Rusia yang salah satu dari bilioner yang ada di Rusia. Dan dia memiliki klub sepak bola Chelsea. Tapi dulunya Abramovich terlahir dari keluarga yang sederhana juga. Atau teman-teman sering dengar nama Sinarmas. Dia dimiliki oleh seorang yang sudah ini, tapi kita tahu walaupun dia sudah tidak ada, tetapi warisannya masih banyak. Nah jadi kita lihat pendiri dari Sinarmas ini dulu merantau ke Indonesia dari negeri Cina. Dia nggak punya apa-apa, sangat miskin. Tetapi lihat sekarang Sinarmas memiliki properti, bank dan semuanya dia miliki. Dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Why? Kenapa? Banyak orang yang menjadi kaya, self-made billionaire karena kondisinya sulit. Karena saya percaya di dalam keadaan yang nyaman tidak terjadi kreativitas. Di dalam keadaan yang nyaman terjadi kemalasan. Di dalam keadaan yang nyaman terkadang kita kurang bersyukur atau take it for granted. Mungkin kalau hari ini kondisi kita nyaman justru berbahaya. Tetapi kalau ada yang hari-hari ini kondisinya sedang digoyang, gak nyaman, justru kita harus merasa bersyukur. Kenapa? Karena Paulus pernah bilang di 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghilangkan penyakitnya duri dalam daging. Tetapi Paulus malah bilang, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus sempurna. Tahu nggak, ada penelitian mengatakan bahwa hanya 30% bisnis keluarga yang berhasil diturunkan kepada second generation. Bahkan hanya 13% bisnis keluarga yang berhasil diturunkan ke third generation atau generasi ketiga atau cucunya dari pendiri perusahaan. Kenapa banyak perusahaan yang gagal untuk dioperkan apalagi family business? Karena ketika pendirinya adalah orang yang berasal dari keluarga yang sulit, terjepit, tetapi dia semangat, akhirnya melejit. Tetapi anaknya, cucunya berada dalam kondisi yang nyaman, berada dalam kondisi yang penuh harta mungkin, berada dalam kegemilangan kekayaan, dan akhirnya gagal untuk meneruskan bisnis yang telah dirintis oleh leluhurnya. So, ini menjadi satu hal yang perlu kita waspadai. Justru kalau kita lagi dalam kondisi sulit, bukan berarti segalanya berakhir. Justru kalau hari ini kondisimu itu sulit sekali atau terjepit atau stuck, berarti
akan ada sesuatu hal yang Tuhan bukakan dengan luar biasa. Kenapa saya bilang begini? Karena kita akan belajar, kalau tadi kita lihat hidupnya Paulus, saya pernah khotbah tentang ini juga, tentang duri dalam daging. Tetapi hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud adalah seorang yang dikasihi Tuhan, walaupun Daud memiliki kesalahan yang besar. Daud pernah terlibat dalam skema perencanaan pembunuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Daud. Bahkan Tuhan tetap mengatakan Daud adalah orang yang favorit di hatinya Tuhan karena menyukakan hatinya Tuhan. Kenapa sih Daud bisa menyukakan hatinya Tuhan? Apa yang membuat Daud melejit ketika terjepit? Kita akan bahas hari ini. 4 hal yang membuat Daud semakin melejit ketika terjepit. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 30 ayat 6 sampai dengan 9. Kalau yang sudah ketemu katakan atau ketik amin. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Ada amin? Saya tunggu beberapa saat, kalau teman-teman belum temukan 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi ini adalah ketika Daud pulang berperang dan kembali, dia melihat bahwa daerahnya itu sudah habis dijarah. Anak istrinya hilang, bahkan anak istri dari orang-orang yang ikut berperang bersama dengan Daud. Daud di satu sisi sangat sedih. Kenapa? Karena kondisi Daud itu ya kehilangan juga orang kesayangannya, orang dikasihinya, istrinya. Dia juga takut istrinya diapa-apain. Mungkin dibunuh, mungkin diperkosa. Tetapi di satu sisi yang lain rakyat marah kepada dia dan ingin melempari dia dengan batu. Dalam kondisi terjepit seperti ini, Daud tidak menyalahkan siapa-siapa. Daud nggak bikin alasan, kenapa emang salah saya apa? Enggak. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan lalu ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar sang imam itu membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Jadi dalam kondisi yang terjepit, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Memanggil seorang rohaniawan, imam pada saat itu Abiatar, untuk menyiapkan efod, dan dia bisa berdoa di sana dan dia tanya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Poin pertama, kenapa Daud bisa melejit ketika terjepit? Karena dia tanya Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan jawaban, Daud itu taat kepada jawabannya Tuhan dan melakukan jawabannya Tuhan. Nah, kita lihat hari-hari ini, dalam kondisi terjepitlah biasanya orang mencari Tuhan. Jadi bersyukur dalam segala kondisi, karena dalam kondisi yang enak kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Tetapi dalam kondisi terjepit kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena pada saatnya kita akan menemukan kemenangan daripada Tuhan. Saya mau bilang gini, ketika dalam keadaan terjepit, angkatlah tanganmu, siapkan lututmu, dan berserulah pada Tuhan. Sekali lagi, dalam kondisi terjepit, angkatlah tanganmu dan siapkan lututmu dan berserulah kepada Tuhan. Atau teman-teman, kalau kita memang sulit mendengar suara Tuhan seperti Daud, kita bisa menanyakan kepada rohaniawan atau orang yang lebih dewasa rohani atau saudara seiman kita untuk meminta nasihat. Karena siapa tahu Tuhan berbicara lewat mereka. Seperti Daud memanggil Imam Abiatar untuk menyiapkan efod, akhirnya Daud bisa berdoa. Mungkin kita butuh dukungan doa dari teman-teman kita. Mungkin kita butuh dukungan doa dari kakak rohani kita, dari gembala kita. Hubungi mereka ketika kita dalam kondisi yang terjepit. Lalu setelah kita mendengar suara Tuhan, jangan lupa untuk do it, lakukan. Ketika sudah mendengar suara Tuhan, jangan menunda, jangan membantahnya, tetapi lakukannya. Karena apa? Saya punya pengalaman begini. Ketika saya menunda apa yang Tuhan perintahkan kepada saya melalui kakak rohani, melalui
sahabat rohani, sahabat di dalam Kristus, saudara seiman yang mengingatkan saya. Akhirnya saya jatuh ke dalam hal-hal yang tidak saya inginkan sebenarnya, yaitu ke dalam hal-hal yang akhirnya saya kompromi dalam dosa. Apa itu? Jadi ketika itu seorang teman, seorang sahabat yang juga lebih dewasa rohani dari saya pada waktu itu, dia menasihatkan saya, ayo Tuhan, saya berdoa kata dia. Dan Tuhan kayaknya pengen kamu masuk sekolah Alkitab. Lalu saya bilang, no, saya ingin menjadi pebisnis. Saya senang di dunia ini dan saya akan memberkati atau melayani lewat pekerjaan saya di marketplace. Tetapi dia bilang, nggak, kayaknya Tuhan pengen kamu melayani sepenuh waktu. Dan akhirnya saya ignore itu. Selama 1 tahun saya malah tadinya punya satu bisnis, saya malah tambah bisnis. Bukannya masuk sekolah tetapi tambah bisnis. Dan akhirnya di bisnis yang baru saya itu, saya menjauh dari Tuhan, saya mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi hubungan saya sama Tuhan retak. Bahkan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan juga tidak dilakukan dengan maksimal karena saya terlena dengan bisnis tersebut. Dan akhirnya semakin jauh dengan Tuhan dan bisnisnya mengalami kekacauan. Saya diingatkan Tuhan ketika waktu itu saya memiliki hutang sebesar 100 juta rupiah dan saya pada saat itu bukan siapa-siapa, saya nggak bisa bayar, saya adalah orang yang baru mulai usaha, saya punya utang sebesar itu, saya udah pusing. Tetapi waktu itu Tuhan berikan saya jalan keluar, dan ketika Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan ingatkan saya satu hal, kamu harusnya tidak ada di sini. Dan akhirnya saya nurut sama Tuhan setelah menunda selama 1 sampai 1,5 tahun, dan akhirnya saya masuk ke dalam sekolah Alkitab, dan hari ini saya berdiri di sini bisa melayani saudara-saudara semua. Ini adalah satu hal anugerah terbesar di dalam kehidupan saya. So, jangan pernah menunda, karena ketika kita menunda, kita akan semakin lama untuk mencapai purpose hidup kita yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah tanya Tuhan, udah tahu jawabannya, yang kedua kita harus semangat melakukannya. Ayat 9b sampai 10 dikatakan begini. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi Daud pergi bersama 600 orang pasukannya. Tetapi karena dia habis pulang perang, harus ngejar musuh lagi, 200 orang kecapean. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya yang capek berapa orang ya? Semuanya capek. 600 orang itu capek, tetapi ada 200 orang yang benar-benar gak kuat. Tapi teman-teman perhatikan, Daud capek gak sih pada saat itu? Menurut saya dia juga capek, tetapi Daud semangatnya luar biasa. Dia bertanggung jawab, dia percaya bahwa walaupun dia capek, dia akan terus semangat. Karena apa? Karena dia telah mendengar suara Tuhan bahwa akan ada kemenangan yang akan dicapai ketika dia sampai ke sana. Seringkali kita udah tanya Tuhan, dengar suara Tuhan, Tuhan bilang jalan, tetapi di tengah jalan kita capek. Menjalankan prosesnya kita nggak mau. Kita ada prosesnya, ketipu orang, mungkin dimarahin orang, atau mungkin kita melakukan kesalahan dalam proses melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, dan kita akhirnya nggak semangat lagi dan mundur. Ini yang kita harus pelajari dari Daud. Dia punya semangat yang kagak ada matinya. Dia habis perang, pulang perang, dia berangkat lagi karena dia tahu kekuatannya itu dari Tuhan, makanya semangatnya membara. Semangat itu penting. Ketika hidupmu sudah tidak ada semangat lagi, sebaik apapun kondisimu hari ini, kamu pasti akan kalah. Karena orang yang punya semangat itu adalah orang yang bisa berjuang. Jika minggu kemarin kita belajar orang yang punya bakat, tidak punya attitude, tidak akan bertahan sampai garis finish. Sekarang kita mau belajar bahwa, catat, orang yang punya semangat akan mengalahkan orang yang memiliki bakat. Sekali lagi catat, orang yang punya semangat akan mengalahkan orang yang memiliki bakat. Jika kita gagal, coba lagi. Jika kita gagal, coba lagi. Bayangkan, kalau teman-teman pasti tahu ini, Thomas Alva Edison 999 kali gagal ketika melakukan pencobaan menemukan lampu. Tetapi kalau dia nggak cobain yang ke-1000, kita semua hidup tanpa lampu hari ini. Tetapi dia bayangkan kegagalan yang begitu banyak, dia terus semangat mencobanya dan mencobanya. Ada sebuah video menarik, ada orang yang cuma lulusan SD, tapi punya cita-cita bikin pesawat terbang. Dihina orang, terjepit,
Ya kayak kemarin saya udah bilang kan, dinyinyirin orang. Wah, dibilang cita-citamu terlalu besar, visimu terlalu besar. Engkau terlalu apa? Lu tuh siapa sih? Pernah digituin sama orang. Kalau kita punya visi yang besar dari Tuhan, terus orang bilang, lu tuh siapa sih ngaca? Bilang, Tuhan ingin kita menempati apa yang Tuhan telah tetapkan, yang telah Tuhan panggil. Mungkin itu kelihatannya idenya gila, sinting di mata orang dunia. Tetapi kalau itu dari Tuhan, bukan ambisi pribadi, bukan ambisi kita, tapi dari Tuhan, kita pasti bisa mencapainya. Nah ini bahkan orang yang mungkin gak kenal Tuhan ini, ketika punya semangat, dia bisa mencapai impiannya. Apalagi kita, anak-anak percaya yang Tuhan selalu beserta kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan bilang, kalau Tuhan di sisi kita, siapa lawan kita? Akhirnya kita harus percaya. Kita lihat nanti videonya tentang orang menerbangkan pesawat, orang lulusan SD bisa bikin pesawat sendiri. Check this out. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, kalau dia bisa, kalau Daud bisa, kita pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jangan patah semangat. Ketika kita menghadapi kesulitan hari ini terjepit, jangan patah semangat. Kenapa? Karena semangat itu dibutuhkan untuk kita berjuang. Terus percaya kepada panggilan hidup dari Tuhan. Lalu hal ketiga yang membuat Daud melejit ketika terjepit adalah Daud tetap menolong orang lain dalam kondisi terjepit. Ayat 11 sampai dengan 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bayangkan Daud lagi buru-buru nih. Istrinya ditawan loh, gak tahu. Bisa dibunuh, bisa diperkosa, bisa diapain aja. Tetapi dia di tengah krisis, di tengah masa yang terjepit, dia masih lihat sekitar, masih lihat ada orang yang susah gak, dia masih tolong. Bahkan dia kasih makan, kasih kismis sampai dia akhirnya ada tenaga kembali. Bayangkan orang tidak makan 3 hari itu dalam masih seperti apa. Tetapi dia akhirnya Daud memelihara orang tersebut. Dan yang paling luar biasanya ini. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, ayat 13. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan orang Yehuda. Dan tanah Negeb, Kaleb, Siglak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Daud dapat jawaban. Untuk mengejar gerombolan gak tahu arahnya kemana yang menculik istrinya dan istri orang-orangnya, istri rakyatnya. Karena dia nolong orang.
Di masa sulit seperti ini, di kondisi terjepit seperti ini, Tuhan mau kita tetap peduli terhadap sekitar kita. Karena walaupun kita sulit sekali, tapi pasti ada orang yang lebih sulit daripada kita dan bisa kita tolong. Nah, Daud mendapatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Selain karena dia tadi tanya Tuhan, lakukan perintah Tuhan, tetapi karena dia juga menolong orang. Akhirnya dia ada kesempatan untuk mengejar gerombolan yang menculik istrinya. Catat teman-teman, jangan ragu untuk menolong orang karena mungkin orang yang kita tolong akan menjadi jawaban doa di kemudian hari. Catat sekali lagi, jangan ragu untuk menolong orang karena mungkin orang yang kita tolong akan menjadi jawaban doa di kemudian hari. Amin. Amin. Siapa yang menolong orang sekarang? Mungkin gak tahu, teman-teman kemarin baru nolak orang yang minta tolong, orang yang mungkin benar-benar butuh ditolong, tapi teman-teman bilang, gue lagi susah, gue pusing, ngapain gue pikirin lu. Mungkin teman-teman bisa berdoa, tanya Tuhan, Tuhan gerakan hatimu untuk menolong dia sebisamu, tolonglah. Karena kita gak ada yang tahu, bukan kita pengen mendapat keuntungan dari menolong, no. Tetapi firman Tuhan pernah bilang gini, Ibrani 13 ayat 2. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tuhan pernah bilang juga selain Ibrani. Kalau kita melakukan apa yang untuk orang yang paling hina. Itu kita melakukannya seperti untuk Tuhan Yesus. Jadi jangan ragu untuk menolong orang. Karena Tuhan memang menghendaki kita mengasihi orang lain. Menolong orang lain. So di tengah kondisi apapun, di kondisi terjepit apapun, contohlah Daud. Peduli terhadap orang sekitarmu dan tolonglah orang di sekitarmu. Hal keempat, hal yang terakhir yang membuat Daud melejit ketika terjepit adalah berbagi berkat. Ayat 22 sampai 23 mengatakan, Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang-orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud. Jadi Daud udah menang nih perang. Tiba-tiba ada orang-orang yang jahat dan dursila katanya. Karena mereka dibilang gini, karena Daud ingin membagikan jarahan perang itu kepada orang yang 200 tadi yang kecapean yang gak ikut perang. Tapi orang-orang ini menahan. Bilang gini, karena mereka kan gak ikut perang bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan kita itu kecuali istrinya masing-masing dan anak-anaknya. Lalu mereka bawa dan biarlah mereka pergilah. Mereka tuh cupu, mereka tuh gak ada semangat juangnya, udahlah jangan dikasih. Ada yang gitu? Kita satu tim, tapi tim kita mungkin ada yang kecapean, ada yang mungkin ada urusan keluarga, tiba-tiba dia gak bisa ikut. Terus kita bilang, udah deh, lu gak dapat bagian. Tapi Daud bilang apa di sini? Ayat 23. Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Daud itu tahu kemenangannya, berkat yang dia miliki, jarahan perang yang begitu banyak. Itu bukan karena dia hebat. Tetapi karena Tuhan. Nah, kalau Daud gak tanya Tuhan, gak dapat ACC dari Tuhan untuk kejar, Daud juga gak akan berani. Daud juga gak akan menang perang. Tetapi Daud tahu ketika dia memiliki berkat, berkat itu adalah dari Tuhan. Bukan haknya dia gak egois. Dia bagikan kepada orang-orang satu timnya. Kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia BIS dikatakan begini. Tetapi di antara mereka ada yang jahat dan tamak. Nah ini sama nih, seperti yang minggu kemarin saya katakan, jangan tamak, jangan rakus, karena itu tidak menyukakan hatinya Tuhan. Tetapi Daud tahu berkat jarahan itu adalah dari Tuhan dan dia bagi-bagikan, bahkan itu masih mending ya, itu timnya kecapean 200 orang gak bisa ikut perang, dikasih juga bagian. Tetapi Daud juga memberikan apa yang telah dia menangkan di dalam perang kepada tua-tua di Yehuda. Dia menghormati leluhur-leluhurnya, dia bagikan, menghormati orang-orang lebih tua, dia bagikan jarahan perang itu. So ketika kita punya berkat, apa kita habisin sendiri? Apa kita punya rencana beli segala sesuatu yang kita inginkan, hobi dan lain-lain? Apakah kita peduli? Tetap berbagi kepada teman-teman satu tim kita, tetap berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang
yang senior, yang mungkin membukakan jalan, yang mungkin mendoakan kita, yang mungkin menasihati kita, kita berbagi, dan juga orang tua kita. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat Daud itu orangnya sama baiknya. Ketika dia berbagi berkat, dia tahu bahwa ini berkat dari Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa apa yang kita miliki di tangan kita hari ini adalah hasil keringat kita, kita akan pelit setengah mati. Tapi ketika kita tahu dan percaya bahwa segala sesuatu apapun yang bisa kita pakai, yang kita miliki di tangan kita hari ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Pasti kita gak akan jadi orang yang pelit dan ringan tangan, mudah berbagi buat orang-orang yang lain. Pertanyaannya begini, kalau tadi kan orang-orang semua dalam kondisi terjepit. Tetapi saya percaya mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini kondisinya baik, tidak terjepit. Gimana? Kalau kita memang dianugerahi hidup yang nyaman, yang diberkati hari-hari ini. Saya mau bilang gini, tetapkanlah target selanjutnya dalam hidup dan kerjakanlah tugas dari Tuhan. Tidak ada tugas dari Tuhan itu yang mudah dilakukan, yang kita bisa hidupnya tuh layback, rebahan, santai, nonton, dan do nothing. Enggak. Tetapi ketika kita mendapatkan purpose hidup dari Tuhan, visi hidup dari Tuhan, itu pasti besar. Bahkan mungkin di mata orang-orang di sekitar kita itu gila. Itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi itu membuat kita punya semangat. Bukan membuat kita terjepit, tetapi membuat kita punya tantangan kembali. Punya semangat kembali untuk bisa kreatif. Untuk bisa melakukan do something yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Dan saya mau bilang, bagi orang-orang yang hari ini terjepit, bingung akan masa depannya, bingung akan pekerjaan apa di masa depan, bingung gimana selesaiin kuliah kalau di rumah terus, harus pakai internet terus, boros kuota, komputer panas, komputer mau jebol. Gimana sih caranya hidup di kemudian hari? Apakah ada harapan untuk kita semua? Kapan sih kita bisa ibadah lagi di gedung gereja? Kapan sih kita bisa ketemu teman itu tanpa takut ketularan sama teman kita? Kita bisa pelukan lagi sama teman-teman kita kayak dulu, bisa salaman. Kapan sih hidup menjadi lebih mudah? Kalau hari-hari ini ekonomimu hancur, keluargamu hancur, kamu dalam kondisi terjepit. Lihat apa yang dilakukan Daud. 4 hal. Kuatkan imanmu pada Tuhan. Tanya Tuhan. Lakukan yang kamu dengar daripada Tuhan. 2, jangan patah semangat karena melakukan perintah Tuhan itu enggak mudah. Banyak tantangannya. Tapi kita harus semangat. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi kalau kita semangat, kita pasti bisa mengerjakannya, bisa punya kekuatan, pasti kita juga sehat. Lalu yang ketiga, tetap berbuat baik. Ketika kita susah, tetap buat baik sama orang karena kita nggak tahu. Mungkin orang yang kita tolong adalah jawaban doa daripada Tuhan. Mungkin teman-teman suka nonton iklan Thailand, bener? Yang banyak kan orang yang waktu kecilnya susah, terus tiba-tiba pedagangnya ngasih, bantuin, tiba-tiba orang yang dibantu itu anaknya jadi besar, jadi dokter, tiba-tiba yang ngebantunya dulu jatuh sakit. Lalu dokter ini yang operasi dan akhirnya nggak usah bayar operasinya. Padahal kan pedagang ini juga nggak punya duit banyak. Banyak hal, banyak cerita dari menolong orang lain. Jadi kita lihat, jangan nolong orang lain, tunggu kondisi kita baik. Karena gak akan pernah. Tapi tolong orang hari ini, kondisi apapun kamu hari ini, tetap berbuat baiklah pada orang-orang di sekitarmu. Dan juga ketika kita sudah memiliki kemenangan, jangan lupa berbagi berkat. Karena Tuhan tahu hatimu, Tuhan maha tahu, Tuhan bisa melihat apa yang ada di depan. Makanya Tuhan akan pilih, anugerahnya dilimpahkan kepada orang-orang yang memang hatinya itu gak egois, gak tamak, gak rakus. Tetapi memang ketika dikasih banyak, dia bisa berbagi kepada orang lain. So hari ini, bulan ini, maju teman-teman. Semangat yang baru di bulan ini. Karena saya percaya, dalam bulan ini teman-teman bisa melakukan sesuatu hal yang besar ketika kita mengandalkan Tuhan. Terakhir dari saya, ketika kita menghadapi tantangan, akan ada kemenangan bersama Tuhan yang menanti. Teman-teman bisa ingat, bisa catat, bisa instastory, apapun yang akan mengingatkan teman-teman di kemudian hari. Ketika kita menghadapi tantangan, kemenangan bersama Tuhan menanti. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa.
Bapa, kami percaya Tuhan di bulan yang baru ini, walaupun kondisinya mungkin kami masih terjepit Tuhan, tetapi kami gak mau usaha dengan tangan kami sendiri, tapi kami mau angkat tangan kami mengandalkan Engkau. Kami mau berseru padamu, kami mau jawaban Engkau Tuhan. Dan kami juga mau semangat melakukan perintah-Mu. Kami mau tetap berbuat baik. Dan kami juga mau berbagi ketika kami sudah memiliki banyak berkat. Kami gak mau makin sombong atau egois. Tapi kami bisa berbagi semakin banyak. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini dalam kesulitan. Bukakan jalan, bukakan pintu-pintu. Kalau yang sedang mengharapkan pertolongan yang urgent, mungkin ada yang sakit, di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau ada yang butuhkan uang untuk makan, untuk bayar kosan, untuk menghidupi keluarganya, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan hikmat, kreativitas, sehingga anak-anak muda mau bisa berjuang. Kalau ada yang struggle dalam kuliah karena gak bisa ke kampus, susah komunikasi dengan dosen dan lain sebagainya, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri ketabahan, sehingga tetap mereka bisa belajar dengan integritas, tidak nyontek, tapi melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Dan kami mau Tuhan melakukan perintah Tuhan hari ini yang kami dengar. Kami mau menjadi seperti Daud, berkemenangan di dalam kondisi yang terjepit karena mengandalkan Tuhan. Sekarang kami angkat tangan kami, tanda kami membutuhkan berkat-Mu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi dan pekerjaanmu. Engkau akan terus naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari katakan amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh mengingat akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini ya Tuhan kami selalu khawatir, lemah ya Tuhan menghadapi situasi kami ini. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami ya Tuhan, kalau kami selalu mengingat-ingat akan apa yang Kau dapat lakukan ya Tuhan, maka kami akan kuat ya Tuhan. Kalau kami selalu menyandarkan ya Tuhan hidup kami ini kepada janji-janji-Mu, kami ingat akan janji-janji-Mu, maka kami akan kuat, kami akan bisa positif, kami akan optimis selalu ya Tuhan. Kau tolong kami semua ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang lemah ya Tuhan, Kau kuatkan kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan kembali ya Tuhan. Tuhan, Kau menolong kami. Sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur perjamuan ini, sehingga ketika kami makan dan minum, terjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Layakkan kami semua ya Tuhan, layakkan kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, nanti sebelumnya kita akan menyanyi terlebih dahulu, dan para ayah, kepala keluarga, silakan membagi-bagikan roti dan anggur perjamuan, dan nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji
Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi lewat kepala. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang akad cawan anggur tinggi lewat kepala, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh mengingat kasih-Mu yang besar atas kami. Engkau mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Mampukan kami membalas kasih-Mu ya Tuhan.